Hei, siapa itu? Hei, berhenti! Hei! Van, kita ketahuan, Van. Lari, Bel. Lari, Bel. Ayo cepetan. Hei, berhenti! Hei, kalian jangan kabur! Ihsan sudah ada di sini. Apa dia udah ngeliat aku berubah menjadi ular? Lo udah ganggu acara penting gue malam ini. Sekarang lo harus terima akibatnya. Ular! Ular! Ush. Ular! Ular! Tolong! Ah! Ah! Sakit! Tolong! Nadine! Nadine! Nadine, di mana kamu, Nadine? Nadine! Tara, di mana Nadine, Tara? Aku nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Tadi ada di sini. Aku terpaksa sembunyi karena cahaya bulan itu bikin aku kesakitan. Tara, kita harus cari Nadine sebelum dia ketemu Ihsan. Oke. Ayo, Tara. Bella, kamu... Jadi kamu orangnya yang ingin membunuh Nadine? Enggak Ihsan. Bukan aku. Hentikan! Aku udah tahu. Kamu ingin membunuh Nadine, iya kan? Kamu bekerja sama dengan Radit. Katakan padaku, Bella. Ihsan! Jangan, Ihsan! Bella! Ihsan! Nadine, kamu? Kenapa, Ihsan? Nadine itu manusia. Dia nggak berubah jadi ular, meskipun sekarang bulan purnama. Nadine, apa yang kamu lakukan di sini? Aku juga nggak tahu. Badan aku lemes banget. Kepalaku pusing, Ihsan. Badan aku lemes banget. Nadine! Ayo, kita pulang. Pasti surat wasiat itu ada di sini nih. Mana sih naruhnya? Bukan lagi. Mana ya? Di mana sih? Kayaknya di dalam sini deh.
Loh, ruang kerja Ishan kok masih nyala lampunya? Jam segini masih kerja aja. Ishan kan belum sembuh benar, nanti sakit lagi. Surat wasiat. Ini dia surat wasiatnya. Aku berhasil. Ngapain kamu? Ngapain kamu di situ? Emangnya saya nggak boleh masuk ke ruangan manapun di sini, Mbak? Itu apa yang di tangan kamu? Bukan urusan Mbak. Coba sini saya lihat. Sini. Coba saya lihat. Bukan apa-apa kok, Mbak. Itu kamu pegang surat apa? Sylvie, kamu jangan macem-macem ya. Sini, kasih saya. Enggak, Mbak. Saya nggak akan nyerahin ke Mbak. Sini. Saya nggak akan serahin sama Mbak. Mana? Jangan, Mbak. Mama ya, aku takut. Maafin aku, Mama ya. Aku nggak berniat untuk melakukan ini. Aku sebenarnya takut Mbak itu akan mengusir aku dan juga anak-anakku. Mbak tahu sendiri kan, kalau Mas Benny itu selama kerja di perusahaan selalu memprioritaskan perusahaan. Tapi apa? Mas Indra sepeninggalannya nggak meninggalkan apa-apa buat Mas Benny. Sampai Mas Benny juga meninggal, jadi dia juga tidak meninggalkan apa-apa sama kita, Mbak. Aku sebenarnya nggak minta harta, Mbak, tapi aku tuh cuma minta tempat tinggal. Aku takut Mama yang ngusir kami. Saya minta sama kamu, jangan melakukan ini lagi. Kalau kamu masih mau tinggal di rumah ini. Iya, Mbak. Saya menyesal, Mbak. Aduh, coba kalau tadi Mbak Maya nggak ke ruangan itu, pasti aku udah berhasil nih buat ngedapetin surat wasiat itu. Sayang, kamu kenapa? Kenapa kamu ngos-ngosan kayak begini? Mah, Irfan. Kenapa Irfan? Mungkin sekarang Irfan udah ketangkep sama Ishan dan dibawa ke kantor polisi, Mah. Hah? Emang kamu ngapain sih sama Irfan? Tadi kan aku sama Irfan ngikutin Ishan ke hutan, Mah. Terus di sana ada Nadine. Terus Irfan tembak Nadine. Nah, aku nggak tahu deh. Itu tembakannya kena atau enggak, aku nggak tahu, Mah. Tapi kenapa ada Nadine di hutan? Aduh, aku nggak tahu deh, Mah. Itu emang aneh banget. Pokoknya semuanya udah terjadi dan Ishan juga tahu kalau aku ada di sana, Mah. Jadi kamu nggak tahu sekarang Irfan ada di mana? Enggak, Mah. Aduh, gimana sih ini? Kalau sampai terjadi apa-apa sama Irfan gimana, sayang? Aduh, takut kalau dia kenapa-napa nih. Ada apa ini? Dokter, tolong periksa dia, dokter. Biar saya periksa dulu ya. Biar saya USG dulu ya, Bu. Biar ketahuan kondisi bayi Ibu. Iya, dok. Ishan akan lihat anakku ini anak ular. Aku harus melakukan sesuatu sama mesin USG ini. Suster, tolong dibantu.
Loh, kok mati, suster? Iya dok. Lebih baik kita pakai manual saja, suster. Baik dok, ini silakan dok. Silakan. Alhamdulillah, bayi ibu sehat. Terima kasih banyak, dokter. Lalu bagaimana kondisi istri saya, dokter? Ibunya sepertinya hanya kecapean dan kurang asupan. Lebih baik diinfus ya, Bu. Oke. Kalau begitu, kami permisi dulu, Pak, Bu. Maafin aku, sayang. Aku membuat kamu tersiksa kayak gini. Kok tersiksa? Enggak, sayang. Hamil itu justru menyenangkan. Aku senang dengan kehamilan aku. Bukan itu, Nadine. Tapi tadi waktu Radit mau nunjukin kalau kamu manusia ular, harusnya aku gak percaya sama dia. Nadine, aku benar-benar minta maaf. Dan aku janji, aku mau jagain kamu dari siapapun yang ingin mencoba menyakiti kamu. Alhamdulillah, aku sudah boleh pulang, sayang. Iya, tadi dokter bilang, katanya kamu sebentar lagi akan sembuh. Nadine, kita pulang ya. Nanti begitu sampai rumah, aku akan buatin kamu makanan. Aku akan masak sendiri, oke? Oke. Ini aku di mana ini? Ular! Ular! Aduh. Aduh, tangan gua bengkak. Ini kenapa ya? Aduh, ini pasti gara-gara digigit ular. Tolong! Tolong! Gimana caranya keluar dari sini? Tolong! Semua kacau! Semua berantakan! Sekarang aku harus dapetin Nadine dari Ihsan. Aku ngerti perasaan kamu. Aku pun pernah benar-benar mencintai seseorang. Sampai akhirnya orang yang aku cintai itu akhirnya meninggal. Begitulah cinta, Radit. Aku gak pernah mencintai orang lain. Aku mencintai Nadine. Dan aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Kamu udah bikin aku jatuh cinta. Dan sekarang kamu harus tanggung jawab. Kita harus bersama-sama selamanya.
Sayang, meskipun ada 1000 orang yang mengatakan kalau kamu adalah manusia ular, mereka berpikir seperti itu. Tapi aku gak akan percaya, sayang. Bagiku kamu adalah bidadari. Bidadari yang sedang mengandung anakku. Makasih sayang. Tapi sampai kapan aku harus simpan semua rahasia ini? Aku selalu merasa bersalah sama kamu, Ishan. Cepat atau lambat, anak ini akan lahir. Dan Ishan bakal tahu kalau anaknya... Oh, enggak mungkin. Nadine? Kamu baru saja bilang gak mungkin. Maksud kamu apa, sayang? Aku cuma membayangkan kalau kamu meninggalkan aku. Aku gak pingin kamu ninggalin aku, sayang. Aku gak pingin kamu tinggalin aku. Aku gak mau kamu tinggalin aku, Ishan. Sayang, itu gak mungkin. Kamu jangan khawatir. Aku gak akan mungkin ninggalin kamu, sayang. Aku ingin selalu berada di sampingmu dan aku ingin hidup bahagia bersamamu selamanya. Aku janji padamu. Semoga aja kamu gak berubah saat kamu tahu siapa aku dan anak kita sebenarnya. Tolong! Tolong! Mama! Masih? Hah? Irfan, kamu kenapa? Aduh, tangan kamu kenapa, Van? Sakit, Ma. Irfan, gimana? Ma, Bella, kamu telepon dokter sekarang. Kamu telepon dokter cepat. Hei sayang, kita masuk ke dalam aja yuk. Sakit, Ma. Iya sayang, kamu yang kuat ya. Kamu sabar. Bella! Sakit, Ma. Iya sayang. Irfan, kamu tahan dulu ke dalam. Ayo. Enggak, Bella. Aku nggak akan izinin Irfan tinggal di rumah ini karena ini bukan rumahnya. Ishan, tega banget sih kamu. Irfan itu adik aku. Berarti dia adik ipar kamu sekaligus sepupu kamu. Dan tangannya sekarang lagi luka. Dia butuh bantuan. Apa menurutmu aku nggak tahu apa yang kalian bicarakan malam itu? Kamu pikir aku bodoh? Irfan berusaha untuk membunuh Nadine dengan cara menembaknya. Jadi siapa yang jahat? Nggak usah berharap kalau aku akan kasihan sama kalian. San, Tante mohon kamu jangan ngebahas masalah itu sekarang. Kamu gak lihat nih Irfan sekarang tangannya sakit digigit ular, San. Tolong, Tante minta tolong sama kamu ya. Ma, sakit, Ma. Iya, sabar. San, Tante minta tolong ya. Mbak Maya tolong Irfan dong, Mbak. Mbak Maya mau ngelihat keponakan Mbak mati di sini. Enggak kan, Mbak? Tolong, Tante. Sylvie, saya sayang sama kalian semua. Tapi setelah saya tahu apa yang semua kalian lakukan terhadap saya, keluarga saya, sampai kecewa saya, rasa kecewa saya itu menghapus semua rasa sayang saya sama kalian semua. Sekarang saya sudah gak bisa bantu kalian semua. Mbak Maya! Ma, sakit, Ma. Iya, sayang. Bella, sekarang juga kamu telepon dokter. Sekarang juga. Aku dari tadi udah telepon, Mah. Tapi dokternya nggak bisa dihubungin. Ya udah sekarang juga kamu jemput. Kamu jemput dokternya sekarang juga cepat. Jemput. Iya, Mah. Iya. Ayo, Van. Kita ke kamar dulu, Van. Ayo. Kamu dulu. Ayo kamu ke kamar. Sayang.